Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Everson Julio Tajoja, mahasiswa program studi pendidikan geografi Universitas Tadulako dengan stambuk A35121-082. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu isu yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu teknologi digital dalam pendidikan. Alasan saya memilih isu tersebut untuk dibahas dalam video kali ini adalah karena isu tersebut merupakan salah satu dari 4 isu yang ada dalam dunia pendidikan yang dibahas dalam forum KTT G20 tahun 2022 atau pada tahun ini yang dilaksanakan di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa kelompok 20 atau G20 merupakan kelompok yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antar pemerintahan yang supranasional, yaitu Uni Eropa. Tujuan utama dibentuknya G20 adalah untuk menentukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Forum G20 merepresentasikan 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan 2/3 populasi dunia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya forum ini dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia, tak terkecuali dalam dunia pendidikan saat ini. Menandakan bahwa isu-isu yang dibahas dalam G20 ini merupakan isu-isu penting dan urgent, termasuk dalam 4 isu dalam dunia pendidikan yang dibahas dalam forum KTT G20 pada tahun ini, yang membuat saya tertarik untuk membahas salah satu dari isu tersebut, yaitu teknologi digital dalam pendidikan. Dan tanpa panjang lebar, mari kita bahas bersama-sama. Isu kedua yang diangkat Kemendikbudristek pada KTT G20 yaitu teknologi digital dalam pendidikan. Pada saat ini telah terjadi akselerasi yang luar biasa dalam pemanfaatan teknologi digital di dunia pendidikan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Hal ini terbukti melalui platform guru belajar dan guru berbagi yang sudah menjangkau lebih dari 70% guru di sekolah-sekolah di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa guru belajar merupakan gerakan kolaborasi pemerintah dengan tujuan komunitas dan organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan GTK untuk menyediakan beragam program belajar yang relevan dan dapat diikuti guru dan tenaga kependidikan secara daring. Sedangkan guru berbagi merupakan gerakan kolaborasi pemerintah dan guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bergotong royong berbagi ide dan praktik baik melalui rencana pelaksanaan pembelajaran dan aksi webinar. Bahkan, 40% guru yang ada di daerah 3T juga mengikuti komunitas guru belajar dan guru berbagi. Daerah 3T adalah singkatan dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Beberapa contoh daerah diantaranya Donggala, Sulawesi Tengah, daerah Pulau Talibau, Maluku Utara, dan daerah Nabire dan Asmat di Papua. Adanya pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama dari pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan, yang memaksa para guru dan tenaga kependidikan harus memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan pembelajaran. Daerah yang harus diperhatikan ialah daerah 3T, yang pastinya memiliki kesusahan dalam menggunakan teknologi, karena bisa terkendala di berbagai hal, seperti kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi, kurangnya atau tidak adanya jaringan untuk mengakses internet, dan juga pasokan listrik yang minim bahkan tidak ada di daerah tersebut. Cara penanggulangannya menurut saya ialah, di sini pemerintah harus berperan penting memberikan pemerataan fasilitas pendukung teknologi dalam pendidikan. Pemerintah harus berusaha menjangkau daerah-daerah 3T tersebut, seperti memberikan pasokan listrik yang cukup, jaringan internet yang memadai,
fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung teknologi dalam pendidikan harus tercukupi. Bahkan, guru juga harus mulai belajar dalam menguasai teknologi digital dalam pendidikan agar proses pembelajaran lebih optimal dan terwujudnya pendidikan yang berkualitas. Dan dampak yang terjadi jika tidak segera diatasi ialah pelaksanaan pembelajaran akan terhambat, bahkan tertinggal karena kurangnya pemanfaatan teknologi dalam menunjang pendidikan. Pembelajaran tidak akan efisien dan tidak berkualitas. Harapan saya adalah ke depannya, para guru serta tenaga kependidikan yang lain harus siap dalam melangkah ke zaman yang lebih memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran lebih efisien dan optimal dan berkualitas sehingga dapat menciptakan para lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi dunia yang serba modern ini. Dan itulah pembahasan saya dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri.